Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem digital. Nah, di sini ada biodata saya. Nama saya Muhammad Adrin Nusikauyu. NIM saya 230500579. Dengan mata kuliah kali ini adalah pengantar sistem digital. Dosen saya Pak Isan Maulana Eskom MTI. Lalu saya berkuliah di Universitas Yatsi Madani. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sistem bilangan desimal ke biner. Jadi konversi dari desimal ke biner. Lalu yang kedua sistem bilangan desimal ke oktal, konversi dari desimal ke oktal. Lalu yang ketiga ada sistem bilangan desimal ke heksadesimal, konversi dari desimal ke heksadesimal. Masuk ke pembahasan pertama, bilangan desimal ke biner. Konversi bilangan desimal ke bilangan sistem biner basis 2 melibatkan pembagian bilangan desimal dengan 2 secara berulang sambil mencatat sisa pembagian setiap kali. Jadi kalau misalkan dari desimal ke biner itu kita akan membaginya dengan 2. Kenapa dengan 2? Karena indeks dari biner adalah 2. Ini contohnya saya ambil dari 4 digit NIM saya yang belakang. NIM saya kan 230500579. Saya ambil 0579 untuk dibagi ya, dari desimal ke biner. Langsung ke bagian pertama di sini, di bagian yang sebelah kiri sini. Bilangan desimal ke biner 0579. 0579 dibagi 2 sama dengan 289, sisa 1. Karena 289 ditambah 289 itu nanti 289 tambah 289 nanti akan tersisa 1. Lalu selanjutnya 289 dibagi 2 hasilnya 144, sisa 1. Lalu selanjutnya di sini ada 144 dibagi 2 hasilnya 72. 72 tidak ada sisanya lagi. Kalau misalkan pakai kalkulator di sini kalau misalkan ada yang sisa 1 ini ada 0,5 di belakangnya. Nah, kalau misalkan yang 144 dibagi 2 itu hasilnya 72, itu tidak ada komanya lagi. Jadi sisanya 0. Lalu selanjutnya 72 dibagi 2 sama dengan 36. 36 juga tidak ada sisanya, tidak ada komanya. Kalau misalkan di kalkulator nanti kita sisa 0 berarti 36 dibagi 2 sama dengan 18, sisanya 0. 18 dibagi 2 sisanya 9. 18 dibagi 2 hasilnya 9, sisanya 0 karena tidak ada komanya. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Lalu selanjutnya di sini ada 9 dibagi 2 sama dengan 4. Karena 4 tambah 4 8. 4 tambah 4 8, masih kurang 1 lagi. Berarti ada komanya. Berarti sisa 1. Selanjutnya ada 2 dibagi 2 hasilnya 1, sisa kosong karena gak ada komanya. Lalu 1 dibagi 2 hasilnya 0, sisa 1 karena 1 dibagi 2 0,5 berarti 1 sisanya. Nah, berarti nilai dari 0579 ini dari desimal kalau misalkan kita konversikan ke dalam biner hasilnya adalah 101000011. Nah, ini dari mana ngitungnya? Ini dari nilai yang udah kita konversi tadi, yang kita udah bagi tadi. Ini yang dari kita ngitungnya dari bawah, dari 1 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, ini sisa 1 kan di sini ya. Dari yang 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Nah, ini kita hitung dari bawah sampai ke atas. Tuh, kita ngitungnya dari bawah. Berarti dari 1 0 0 1 kosongnya 4 kali lalu 1 1 gitu. Jadi ngitungnya dari bawah ke atas. Lalu yang selanjutnya di sini ada bilangan desimal ke biner. Di sini kita pakai 0,5 di belakangnya. Jadi 0,579, 0,579 dibagi 2. Ini masih sama ya pembagiannya. Untuk nilai pembagiannya masih sama seperti yang dari desimal ke biner tanpa 0,5 yang sebelumnya. Di sini yang akan sedikit berbeda di sini mungkin di bagian sini ya. Oh, sorry, ini belum saya ganti, tadi ada sedikit kesalahan ya. Jadi ini harusnya 1001000
kosongnya 4 kali, lalu 11 bukan 101 ya di sini, ditambah 0,5 ke dalam biner. Jadi 0,5 ini dari yang tadi ya, yang atas ini, yang dari 579,5 ini ya, 0,5 karena angkanya ada 0,5 nya. Jadi 0,5 nya dikali 2 hasilnya 1,0. Pembagian desimal pertama adalah 1. Dan 0 dikali 2 ya hasilnya 0. Pembagian desimal kedua hasilnya 0. Lalu selanjutnya 0,579,5 desimal dalam sistem biner adalah 1001, kosongnya 4 kali, 11 lalu ditambahkan 1 bin belakangnya karena dirubahnya ke biner. Nah, kenapa ada 1-nya di sini? 1-nya dapat dari mana? 1-nya ini dapat dari 0,5 dikali 2. 2 itu kenapa kalau dikalinya 2? Karena nilainya biner. Biner itu nilainya 2, berarti 0,5 dikali 2 hasilnya 1,0. Nah, 1 ini dapat dari bagian desimal pertama. Ya, dari perkalian 0,5 dikali 2 ini. Ingat ya, 2 ini adalah biner. Indeksnya biner. Jadi 1 ini dapat dari hasil perkalian ini. Selanjutnya ada bilangan desimal ke bilangan oktal. Konversi bilangan desimal ke bilangan sistem biner oktal atau 8 melibatkan pembagian bilangan desimal dengan 8 secara berulang sambil mencatat sisa pembagian setiap kali. Lalu di sini, facecamnya saya kebawakan dulu. Oke. Nah, di sini ada bilangan desimal ke oktal. Contohnya ya, ini contoh konversi dari desimal ke oktal. Di sini ada 579. Ini 579 ini angka terakhir dari 4 digit angka dari NIM saya, 579 dibagi 8. Karena kenapa dibagi 8? Karena konversinya berubahnya ke oktal. Jadi seperti pembahasan yang kemarin, yang di video kemarin. Kalau misalkan di video kemarin itu kita dikali gitu. Nah, yang ini kita dibagi. Nah, kalau misalkan biner itu 2 indeksnya, kalau misalkan oktal itu 8. Nah, nanti heksadesimal yang ini nih. Nah, ya, ini heksadesimal itu 16 nilainya. Jadi itu aja yang perlu ingat. Selanjutnya di sini bilangan desimal oktal 579. 579 dibagi 8 sama dengan 72. Sisanya 3 karena 72 dikali 8 nanti hasilnya mendekati hasilnya 576 karena kurangnya 3 ya, sisanya 3 di sini. Jadi ada sisa 3. Lalu selanjutnya 72 dibagi 8 hasilnya 9, sisanya 0. Tuh. Lalu selanjutnya di sini ada 9 dibagi 8 sama dengan 1, sisanya 1. Karena 8 kali 1 hasilnya 8, sisa 1, kurang 1 untuk mencapai angka 9. Lalu selanjutnya di sini 1 dibagi 8 sisa 1 hasilnya. Nah, lalu 0,579 desimal jika dikonversikan ke dalam oktal hasilnya 1103. Kenapa bisa 1103? Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya dari sama seperti yang biner tadi, ngitungnya dari bawah. Dari 1 dibagi 8 sama dengan 0 sisa 1. Nah, sisa satunya ini yang kita ambil. Sisa 1 dari 1 dibagi 8. Sisa 1, lalu selanjutnya 1 dari 9 dibagi 8. Sisa 1 ini ya, sisa 1. Nah, sisa kosong ini hasil dari 72 dibagi 8. Nah, sisa 3 ini dari 579 dibagi 8. Ya, 72, sisa 3. Begitu. Jadi nilai oktal ini didapat dari hasil pembagian, sisa hasil pembagian tadi. Hitungnya dari bawah. Lalu yang selanjutnya bilangan desimal ke oktal 0,579,5 masih sama ya pembagiannya, cara pembagiannya masih sama seperti yang tanpa koma 5.
Di sini yang membedakan adalah cara perhitungan yang bawahnya. Di sini ada 11,3 1103 ditambah 0,5. Nah, 0,5 ini dikalikan 8. Kalau misalkan di yang sebelumnya ini dikalikan 2 ya, 0,5 kalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena indeks dari biner adalah 2. Nah, kalau misalkan di oktal ini kita kali 8 karena indeks dari nilai oktal itu adalah 8. Berarti 0,5 dikali 8 sama dengan 4,0. Bagian desimal pertama adalah 4. Kita udah dapat bagian desimal pertamanya itu 4. Berarti di sini 0,579,5 desimal jika dikonversikan ke dalam oktal adalah 1103,4 oktal. Ya, 4 ini dapat dari mana? 4 ini dapat dari hasil pembagian desimal pertama yang tadi ya, yang 0,5 dikali 8. Baik, selanjutnya di sini ada heksadesimal, desimal ke heksadesimal. Konversi bilangan desimal ke dalam sistem heksadesimal basis 16 melibatkan pembagian bilangan desimal dengan 16 secara berulang sambil mencatat sisa pembagian setiap kali. Dalam sistem heksadesimal setelah 9 kita menggunakan huruf A sampai F untuk mewakili nilai 10 dan 15. Jadi kita tidak menggunakan nilai 10 dan 15, kita pakainya A dan F. Ini sudah kita bahas juga di materi yang sebelumnya. Baik, di sini contoh dari desimal ke heksadesimal, konversi dari desimal ke heksadesimal. Nah, kalau yang tadi oktal dibaginya 8, biner dibaginya 2. Nah, kalau heksadesimal kita baginya dengan 16. Di sini ada bilangan desimal ke oktal 0579 dibagi 16 hasilnya 36, karena 36 nanti dikali 16 hasilnya 576, jadi sisa 3 untuk mencapai angka 579. Lalu di sini selanjutnya ada 36, selanjutnya turun ya, hasil dari pembagian 579 dibagi 16 turun ke bawah, dibagi lagi menjadi 16, dibagi 16 lagi menjadi sisanya 2. Menjadi 2, sisa 4. Nah, dapat dari mana sisa 4 ini? Dapat dari 16 dikali 2 hasilnya nih ya, 16 dikali indeksnya ini dikali hasilnya dari 36 dibagi 16 dikali 2, nanti hasilnya 32 ya, 32. Lalu ditambah di 32 kurangnya masih 4 untuk mencapai angka 36. Lalu selanjutnya di sini ada 2. Nah, turun lagi ya. Ini hasilnya tadi ya, 36. Ada notif. 36 dibagi 16 di hasilnya 2, lalu turun ke bawah, 2-nya dibagi 16 sama dengan 0, sisa 1. Ya. Nah, di sini ada 0579 desimal sama dengan 143 hex. Nah, ini dapat dari mana? Seperti biasa, kita ngitungnya dari yang paling kecil dulu, dari yang paling bawah dulu. Dari 143. Nih ya, dari yang 2 dibagi 16 sama dengan 0, sisa 1. Nah, ini kita hitung dari sini ya. Ini 143. Berarti heksadesimal kita yang kalau misalkan dari desimal kita konversikan ke heksadesimal, hasilnya 143 hex. Lalu yang selanjutnya di sini ada bilangan desimal ke oktal. Ini belum saya edit ya. Jadi ini bilangan desimal ke heksadesimal ya, bukan ke oktal ya. Berarti bilangan desimal ke heksadesimal 0579,5, ini harusnya 0,5 ya. Ada 0,5-nya. Cara hitungnya masih sama seperti yang tanpa 0,5. Lalu di sini yang membedakan hanya 143 ditambah 0,5 sama dengan 0,5 dikali, ini harusnya dikali 16 ya. Harusnya dikali 16, hasilnya 8. Nah, bagian desimal pertama adalah 8. Nah, berarti 0579,5 desimal jika kita konversikan ke dalam heksadesimal
adalah 143,8. 8 itu dapat dari mana? 8 ini dapat dari 0,5 dikali 8. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Oke, selanjutnya sudah, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.